berhubung dengan temanya itu ayo mondok, idealnya anak di pondokan itu usia berapa? Itu ada tambahan dari teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Anda sadar atau tidak? Demikianlah tadi uraian singkat penuh hikmah dan padat ilmu tentang tema kita pada malam hari ini, kenapa harus mondok. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan mengambil manfaatnya, dan yang terpenting mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada peserta untuk mengajukan 3 pertanyaan terlebih dahulu yang berkaitan dengan tema seminar pada malam hari ini. Dan pada saat bertanya, mohon sebutkan nama, kemudian daerah, kemudian kamar, kalau bila perlu umurnya sekali. Silakan bagi para peserta dari musyawirin, Fatul Qorin, Fatul Mu'in, Fatul Wahab, atau dari kelas 4. Untuk yang di bawah kelas 4 cukup mendengarkan saja. Silakan. Tiga pertanyaan terlebih dahulu. Ya. Nama. Terima kasih moderator. Untuk nama Kamal Mumtaz dari Tangerang, fraksi Fatul Wahab. Ini bertanya sedikit kaitannya dengan yang pertama yang ada di mukadimah dari makalah kenapa harus mondok, yang disampaikan adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Dengan bahasa mengapa harus mondok atau kenapa harus mondok, dari redaksi hadis cuma menyatakan thalabul ilmi, yang prinsip yang umum adalah mencari ilmunya. Dan untuk mencari ilmu itu banyak dan sudah luas di Indonesia metode-metode bagaimana mencari ilmu, seperti madrasah lailiyah atau pengajian maghrib atau asar ataupun pagi dan yang lain-lain. Dan dari beberapa metode yang ada itu sudah membuktikan, sekalipun tidak secara hasil memang masih di bawah, tapi kan dalam bahasa thalabul ilmi yang prinsip adalah mencari ilmunya. Jadi dengan bahasa makalah mengapa harus mondok, tidak ada tuntutan dari hadis yang ada itu harus melakukan mondok gitu. Karena masih ada beberapa metode yang sifatnya yang penting kita berusaha untuk mencari ilmu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua itu berada di halaman 8 yang kaitannya dengan ahlu sufah, di mana Allah di dalam makalah dinyatakan hal ini bisa dilihat turun sebentar. Kemuliaan pengikut setia Rasulullah yang menempat di terasnya Masjid Madinah yang terkenal dengan julukan ahlu sufah sangat tinggi di sisi Allah. Hal ini bisa dilihat turunnya sebuah ayat di dalam surat Al-Hasyr ayat 9 yang secara khusus gitu ya, bahasanya yang secara khusus untuk menyanjung ahlu sufah, atau istilah lain pengikut Rasulullah yang berada di emper masjid.
lebih mengutamakan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi meskipun dalam kondisi tidak punya apa-apa. Pengetahuan saya dalam ayat yang disampaikan itu, saya kira yang ada itu di mana Ansor, yakni penduduk Madinah, itu lebih mengutamakan orang lain, yakni orang lain di sini adalah muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan padahal kalau kaitannya dengan Ahlu Sufa, dinyatakan Ahlu Sufa salah satu isinya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah sendiri itu berasal dari Yaman. Dan Yaman ini berarti kan bukan penduduk Madinah yang kategorinya Ansor. Berarti ayat tersebut ini dengan bahasa secara khusus memuliakan Ahlu Sufa, karena bahasa Ahlu Sufa itu masih terlalu umum. Ahlu Sufa itu termasuk Abu Hurairah, dan Abu Hurairah itu bukan termasuk kaitannya dengan Ansor yang selalu mengedepankan orang lain padahal mereka tidak memiliki apa-apa. Ini saya sedikit menjanggalkan dari pemaparan dalam makalah yang menyatakan secara khusus ayat surat Al-Hasyr menyanjung Ahlu Sufa, padahal Ahlu Sufa sendiri itu banyak, tidak hanya dari kaum Ansor, tidak hanya dari Muhajirin, termasuk Abu Hurairah yang berasal dari Yaman yang disampaikan dalam makalah. Cukup sekian dari saya, itu adalah pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari peserta yang lain, monggo. Silahkan dari Fatul Qorib. Oh ya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Fatul Rahman dari Fatul Wahab 2. Kami ingin menanyakan, apakah dengan mondok kita bisa mendapatkan jaminan kehidupan yang sukses di masa depan? Sekian, terima kasih. Satu peserta lagi. Ya, silakan. Terima kasih. Nama saya Muhammad Fahrul Razi dari Bojonegoro, masih tetangga dari Tuban. Dari kelas Kelas 4 Sanawi C, Komplek Darussalam 4. Ini ada kata-kata kita umat Islam, khususnya para santri, harus berkeyakinan kuat dalam kurung hakul yakin dan berani menyatakan pondok pesantren tidak akan buyar. Tak rakyat. sebentar, halaman berapa? Halaman 6. Khususnya para santri harus berkeyakinan kuat, hakul yakin dan berani menyatakan pondok pesantren tidak akan buyar, tidak akan tamat riwayatnya selama Indonesia jaya. Islam tetap dipertahankan di Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa kok harus berkeyakinan seperti ini? Karena kita juga berkeyakinan ini kan pondok kan termasuk perkara yang baru, dan perkara yang baru itu pasti berubah-ubah. Terima kasih kepada para peserta yang berkenan untuk bertanya. Peserta yang pertama atas nama Amal Muntas dari fraksi Fatul Wahab, berasal dari Tangerang. Pertanyaannya,
dalam bahasa tolabul ilmi di situ tidak membatasi harus mondok, bisa dengan cara-cara yang lain. Karena itu beliau menyatakan menyaksikan judul makalah pada malam hari ini hubungannya dengan hadis yang ditampilkan, yakni tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Kalau melihat redaksi tolabul ilmi, arti tidak ada istilah harus mondok, bisa dengan metode-metode yang lain seperti halnya sekolah madrasah lainnya. Selanjutnya kami persilakan kepada Terima kasih. Yang pertama, kenapa harus mondok? Padahal mencari ilmu tidak harus mondok. Sedangkan hadisnya tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Sebagai jawaban saya duduk di sini sebagai narasumber. Narasumber itu tidak ubahnya orang berjualan. Kalau orang berjualan itu pasti yang akan dipuji dagangannya, meskipun tidak sampai menghujat dagangan orang lain. Sebagai contoh dulu, orang sakit kepala di Indonesia ini produk obat sakit kepala tidak satu. Puyer saja itu ada 16, ada 38. Belum yang budrek. Budrek pun itu tidak hanya satu jenis, ada yang khusus migrain. Tapi orang yang memproduk budrek pasti kalau ditanya sakit kepala apa obatnya, tidak ada yang atasi kecuali budrek. Ini harus tahu dan harus menjadi keyakinan kita. Kalau kita ini adalah orang pesantren, apapun harus dikaitkan dengan pesantren. Kenapa? Rasulullah sedang berdagang membawa misi Islam. Ini berdagang. Sunan Ampel menyebarkan Islam meskipun tidak sambil berdagang, tapi pada pertengahan abad ke-7 ini dibawa pedagang Islam masuk di Nusantara. Berarti Indonesia dengan Arab itu Islamnya mirip. Apa rahasianya? Kanjeng Nabi ini harus berdagang terlebih dahulu. Islam masuk di Indonesia pada periode pertama dibawa berdagang. Yang namanya pedagang itu syaratnya satu, harus murah sendiri. Maka yang punya wajah tidak layak jual jangan jadi pedagang. Yang nomor 2, di samping layak senyum, dia harus cekatan di dalam melayani pembeli. Tapi teman tinggali, doyo pedagang ingkang sukses ini meskipun terkadang itu urusan rezeki masalahnya. Wajahnya itu tidak terlalu menarik, tapi dagangannya bisa laris. Kenapa? Pelayanannya dia lebih dibanding yang lain. Tapi kenapa PSG, SPD? Kalau kok ini ngaku saya ini kan kiai, jadi umpama masalahnya boleh. Kiai itu dari masa kita tidak boleh kalah. Apalagi menerangkan umum itu mesti kudu salah, lu janggal, lu belajar ini, mesti benar. Oh bener itu kok kanggo kota-kota sing masuk mesti dikritisi. Wah ini kurang begini, kurang. Tapi Anda tidak bisa membuat yang lebih dari makalah ini. Mengapa? Kelemahannya. Bahkan kalau saya menyatakan wudhu tidak tertib, nah ini apakah Anda berani menyalahkan saya? Wong saya dia. Aku yang ngerti
Arkanul wudu niki sittatu asya. Itu apa? Tapi kalau toh saya tidak menggunakan itu, apakah saya salah? Makanya nek belajar niku aja ndik-ndikan sira dhuwur sithik. Anda sedang berhadapan dengan mu'alifnya fikihlitas mazhab. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, tidak harus mondok. Tapi kalau Anda sebagai orang bijak dimintai pakaian orang, ini harus diberikan pakaian yang paling sempurna. Pak, mohon maaf, saya ini mau hari raya tapi tidak punya pakaian, mohon saya diberikan pakaian. Loh, ini Anda yang cerdas, harus memberikan pakaian yang paling sempurna, termasuk memberikan surban, sajadah untuk peralatan. Padahal yang diminta pakaian tidak putri kok pakaian pelajaran kita kelas 4 pokok yang lebih satrul aurat. Bahkan tidak hanya itu, satu tangan pakaian namanya. Loh, apakah ini yang mau kita gunakan? Tentunya tidak. Maka kalau saya katakan harus mondok, bukan berarti yang tidak mondok itu pasti neraka, ya tidak. Ya tidak. Wong mondok pun terkadang ya boleh masuk neraka. Tidak ini neraka nih wong mondok itu rawatnya panas, menurut tapi panas kondi. Tidak sampai masuk neraka kok iso panas kondi. Wong urung masuk neraka tok iku wis dihalang-halangi kiai. Jadi bagaimana? Ini gak ono sing gak mondok. Ingat sejarahnya Imam Malik bin Anas, salah satu dari madhahibil arba'ah. Ini beliau suatu ketika wafat. Yang bisa tahu ibadahnya wafat. Ketika hidupnya Malik bin Anas ini punya khodam setia. Khodam setia itu tidak punya apa-apa, juga tidak bisa apa-apa. Ilmu tidak punya, ibadah gak tahu, tapi hidupnya dia serahkan untuk berjalan dan lestarinya ngajinya Imam Malik. Setelahnya Imam Malik ini wafat, tidak lama khodamnya ini tidak tega, akhirnya ikut wafat juga. Yo, kayak bahasa saya loh, coba aku gak tega milok mati ya. Ini bahasa saya. Anehnya Pak, di dalam sejarah itu disebutkan dengan cukup konkret pembelaannya Imam Malik. Setelahnya khodamnya ini dimakamkan selesai, mungkar nangkir belum datang, Imam Malik ini sudah menemani santri yang paling bodoh sendiri. Tidak jagungan santri ini. Akhirnya mungkar nangkir datang. Wes gak ngatek Imam Malik. Saya mau. Karena singkuluk salam itu mungkar nangkir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung dilakoni sopo kowe jajal. Mungkar nangkir dikoek-koek. Guru SP saja kalau tidak dipanggil al-mukarram, akhir tahun nilai ini selalu rendah. Kowe sopo? Kalau mungkar nangkir. Jadi mungkar ini sekoso, jadi mungkar nangkir, tapi lau kok ini. Apa nak coba di nanglepi tiang ingkang beda pun. Iki dibuat apa ini? Cancel. Loh, ini perintah sang Gusti Allah. Kau kok? Kalau kok aku iku ora tekan, angger ana wong mati mbok takoki gak iso jawab. Ya mesti mbok ketui. Baca to. Itu tugas. Lah mangkane nek kowe ape takok aja takok ning muridku, tapi takok aku. Opo wis mbok takok termasuk sing mbok takok aku wis iso jawab. Itu tugas Imam Malik. Akhirnya itu satu riwayat, yang lain enggak begitu. Bareng-bareng salam ditaruh itu sombong enggak gitu. Tapi apa? Aku ini dia punya lebih situ. Wah,
Wong mati tahun 2018 kok. Untuk cek takon iku malaikat ketinggalan zaman. Pun terusan riwayat yang kedua ini. Lajeng kok kok bisa ini. Lah aku sing perintah sapa rene jare Gusti Allah yo mbalekne Gusti Allah. Akhirnya mungkin pun pamit ulur salam, pamit sowan mengarsan buat Allah, matur Gusti. Boten saged kula ngerti. Lho kenapa? Kanten wonten tiyang kula tanggeti namine Imam Malik. Niku ingkang halang-halang kula, malah kula mboten dikasani. Rondo setengah diseneni. Jawi Gusti Allah menapa? Cukup mengensikan kita. Itulah tanda-tanda potret orang yang mulia di sisi saya dan orang yang punya kelebihan ilmu dari saya, yaitu ilmu syariat. Bukan hanya membela santrinya ketika di dunia, hatta yaumal qiyamah pun dibela. Maka tidak salah ada hadis yasfa'u yaumal qiyamah salasa. Itu nomor 3 itu Anbiya. Setunggal niku al-ulama al-anbiya, 2 waswada, 3 ulama. Ini pertanggungjawaban betul. Maka kita harus yakin dengan model kita lu nek iso yo cukup lainiyah senajan lainiyah itu gak elok. Yo nek iso aja mung duduk kok omah senajan duduk kok omah itu ya gak salah. Nek iso mondok sebab 24 jam para masyayikh pendidik kita ini adalah kepingin punya peringkat yang pertama niki seikhun fatah. Ini pertanggungjawabannya seorang kiai. Jadi kita harus bisa begitu. Lambung awal pulang jadi kepala SMA ya harus bisa menggugurkan SMA, tapi jangan sampai menjadikan pondok, dosa Anda. Ini karena warisan kita yang paling mulia pondok. Yang kedua, al-sufah yang ada di Madinah itu ternyata tidak hanya orang Madinah, memang iya. Ahlus sufah yang ada di Madinah itu 2 kelompok. 2 kelompok itu sahabat muhajirin yang dari Makkah, dinamakan muhajirin karena ikut hijrah. Kedua, sahabat yang ada di Madinah itu namanya sahabat Ansor. Nah, sahabat Ansor kumpul dengan muhajirin berada di Sufah. Ada sejarah yang tidak menarik sebenarnya. Sahabat Ansor di Madinah itu dari 2 kabilah yang namanya Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini 2 kabilah yang saling bertikai, tidak bisa didamaikan siapapun. Termasuk Rasulullah ini belum diizinkan Allah untuk bisa mendamaikan. Lalu aneh sing mendamaikan sapa? Niku Abdullah bin Ubay bin Salul yang kita kenal Rasul munafikin. Jadi, lho nopo Kanjeng Nabi kalah kalau Rasul munafikin? Yo, masalahnya orang ngarani kalah. Tapi kenyataannya itu didamaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang terkenal dengan pimpinannya orang-orang munafik, jadi rukun ikut membela dan membackup segala kepentingannya Kanjeng Nabi dan sahabat muhajirin dari Mekah. Itu Abdullah bin Ubay. Kenapa dia menjadi munafik? Ini ada sejarahnya juga. Kenapa dia menjadi munafik? Dikarenakan mendamaikan 2 kabilah yang bertikai ini kurang ikhlas. Kenapa? Dia kepinginnya Rasulullah hijrah ke Madinah, kepingin jadi sahabat kados dhewe Abu Bakar, Umar, Utsman lan Ali. Tujuannya tidak dikabulkan oleh Kanjeng Nabi, akhirnya dia jadi orang munafik. Jadi sedayane kita kedah ikhlas. Khusus pada sahabat Abu Hurairah, itu orang Yaman dari daerah yang namanya Dos. Kalau Kediri itu kotanya Jalan Doro, Dos itu teritis daun kurang lebih saking bisa.
Tetapi hadis yang utama yang sahih indah ahli sunnah wal jamaah, perawi hadis itu beliau Abu Hurairah. So Abu Hurairah itu hampir 24 jam selalu bersama dengan Rasulullah. Meskipun beliau bukan ahlul bait. Sejarah ini ada beberapa ulasan yang nanti akan berlanjut ila yaumil qiyamah. Satu, pondok-pondok pesantren dimanapun adanya. Saya sudah berkeliling ke daerah manapun, tidak hanya di Jawa dan Madura. Ini mengisahkan Kanjeng Nabi mengangkat sahabat Abu Hurairah menjadi kepala pondoknya, yaitu berada di Sufah. Ini ada hikmahnya, di mana hari ini pondok pesantren yang masih mempertahankan salaf, berarti ikut jejaknya Rasulullah, sama tinggali tentu mawon. Salah satu dari pengurus intinya itu pasti ada orang bisa, pasti ini termasuk di pondok kita, termasuk mulai yang desa. Nah, tapi ada nggak ada pengurus? Jadi nabi, ini nabi tapi betul jadi pengurus. Itu satu. Rasulullah ingin menyatakan bahwa pondok pesantren di dunia ini yang masih mengikuti ajaran Rasulullah dan mempertahankan salafnya, kurang percaya teliti tengkundi mawon, salah satu pengurus intinya atau gurunya pasti yang senior itu ada yang dari desa. Masih tempat ini kota mesti wonten tiyang Yusuf. Kita lihat yang paling dekat pondok kita, dua Lirboyo. Niku tiyang Yusuf ini kata sudah senior. Teng NTB, Papua, sami ngantos di Banten, ngantos di Kalimantan, itu sami mau itu pun nanti bertemu pondok-pondok salaf itu sedaya ini mesti wonten tiyang. Misalnya Kalimantan, Banten bisa kabeh. Tapi kemudian kok jadi kok dia tetap nek pondok salaf tetap ana wong bisa. Dua, beliau Nabi Yusuf alaihi salam ini punya dua anak, Wakilah itu putra, Wakilah itu cucu. Tapi Istihar Dewi Rohmah ini adalah orang yang paling cantik. Dewi Rohmah ini satu riwayat adalah putrinya Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf ganteng, anaknya Ayu. Nabi Yusuf munajat li hadratillah Gusti kula dari pejabat, berarti anak kula mboten saged dadi nabi, di samping yuk kula iki istri. Karena satu riwayat lagi Nabi Musa, khodamnya Nabi Musa itu adalah putranya Nabi Yusuf. Sejatinya yang mengalahkan Fir'aun itu bukan Nabi Musa, tapi itu Nabi Musa. Tapi karena beliau tidak kepengen jabatan, setelahnya Fir'aun bisa dikalahkan, Nabi Musa lah yang dimunculkan itu. Nah, itu mungkin itu sejarah Pak, betul itu. Oleh Allah dijawab, kalau anak kamu perempuan dan laki-laki, perempuan sudah tidak bisa jadi nabi, tapi kalau ingin jadi orang baik harus kamu nikahkan dengan Nabi Ayub alaihissalam. Dua, anak kamu yang laki-laki harus kamu jadikan khodamnya Nabi Ayub. Syarat ketiga, segala harta benda kamu harus kamu berikan Nabi Ayub. Milo rondok setengah salah nek ono ujian Nabi Ayub melarat tasih turun sembahyang. Nabi Ayub itu punya anjing 3.000. Anjing 3.000 itu setiap satu anjing dikalungi emas 3 gram. Jadi Nabi Ayub sawai kedune dakar kawan ambal itu lagi anjing itu 3 gram kali 3.000 anjing. Loh, akhirnya ditambahi harta benda nih Nabi Yusuf.
syarat keempat, anakmu karo Nabi Ayub kudu mbok deleh ning desa. Iku nek kepengin mulya. Kenapa Nabi Yusuf sadar saya ini gubernur? Itu gubernurnya Raja Fir'aun. Mikirnya awakmu, Fir'aun kok urip ning zaman Nabi Yusuf. Makanya ngaji sing tenan kok ngerti. Ngertimu saiki Fir'aun kamu ning zaman Nabi Yusuf toh. Itu berada di zaman Nabi Ibrahim juga sudah ada Fir'aun, di zaman Nabi Yusuf juga ada, sampai ke zaman Nabi Musa alaihissalam. Tiyang niki nek dadi pejabat kanggene sakniki kranten al ulama warasatul anbiya. Apapun yang pernah dilakukan oleh para nabi mulai sejak zaman Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad akan menjadi pewarisnya umat Muhammad, akan diwarisnya. So hadisnya jamaah al ulama warasatul anbiya, bukan warasatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmunya, jadi syukur bahwa apalno al ulama warasatul anbiya. Kadang menurut orang kata apa sing awal apa hubul wa terminal mikir terus apa sih nah kok orang cinta tanah air bagian dari iman kita kolan Nabi Yusuf. Ini kok ini sampai saya ingat jelas. Pokoknya saya saja itu benar ini. Ini al ulama orang sudah ambiya nilai sampean iki akan ngomong kayak so. Karena itu yang mungkin bisa. Tapi produk kamera, nek anak rumah sudah jadi pejabat, suatu yang dari dia, tanpa sejarah. Jadi itu loh, contohnya Nabi Yusuf kurang lebih, kalau tahu jadi pejabat, merasa putranya tidak bisa menjadi Nabi. Nabi Yusuf dikawal ini Nabi Ayub, luwes dikawal dia kaya menit dari Nabi wah kate terkenal, antik dari khodam Nabi Musa. Dua, nek awakmu iku wong putra, ya aja kepengin banget nek dadi kiai. Dadi wong apik tok wis untung-untungan. Ora ono sejarah kiai wong kota iki lho. Ora ono, mulai zaman Nabi Biyen. Delok nek ora percaya. Rasulullah Muhammad Nabi agung kita. Sayyid Abdullah itu dulu kepengin jadi nabi. Oleh Allah lewat malaikat Jibril didhawuhi kowe iso dadi nabi, siji syaraté kudu iso ngedut sumur Zam-Zam. Jadi sing ngedut sumur Zam-Zam pertama itu beliau Abdul Muthalib. Ngoten. Barang sumur Zam-Zam iki bakal dikedhuk munajat malih teng ngarsanipun Allah pun Gusti pun kula kedhuk kapan kula dipun angkat dadi Jibril dugi malih wonten syarat nomor kalih panjenengan syarate kudu dados tiyang Yusuf. Kudu dadi wong desa. Padahal Abdul Muthalib ini putra-putrane wong. Akhirnya bingung. Syarat pertama selesai, syarat kedua tidak selesai. Mikir. Langsung nazar teng sedaya putrane kapan-kapan aku diparingi anak lanang neh bakal tak kawulakno tak nikahno oleh wong desa. Aku pengen banget nek aku gak iso dadi nabi mbok menawa engko putuku dadi nabi. Karena Abdullah gak iso dadi nabi, kalau kok wis kadung dadi anake wong kutha. Sampai untuk setidaknya sak sampune Sayyid Abdullah ini saatnya menikah, begitu. Abdul Muthalib ini dengan membawa atau kemanapun mencari orang desa, ketemu nih wonten teng Madinah, ketemu Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah itu siji manggon ana ing desa, nomor loro Sayyidah Aminah itu anake wong tani. Lho kok iso ngarane anake wong tani Sayyidah Aminah? Nek maca dikak pikir. Iku urutane masake terakhir teko Bani Najjar. An-Najjar kan napa tukang
kayu. Sing jenenge tukang kayu iku ya mesti wong desa. Nomor loro, kelasé tukang kayu iku mesti padha karo kelasé wong tani. Bahkan tukang kayu itu ahli gawe meja, tapi dia tidak pernah bisa menyimpan meja karena setelah meja ini jadi ada tamu, mejanya baik, iya, tidak dijual, iya, kalau cocok harganya dijual, tidak punya. Dia buat lagi, ada tamu datang lagi, dibeli lagi. Terakhir kayu sudah habis, dia jadi tukang kayu tidak punya apa. Ketemulah Sayyidah Aminah itu orang kampung. Lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wong desa itu nih. Nomor kali sanding jemaah. Apakah dengan mondok ada jaminan di masa depan? Ini ada pertanyaan. Apakah ada jaminan? Pertanyaan gua, pengiranmu sopo? Pokok Anda angger bener-bener nek golek ilmu ning pondok closing kurang apa? Bisa. Syekhul Fatah punya, Kutubun Sikah punya. Lah mbok nek Abdul Rojah awak bukan duit. Nek kan duit yo kudu manut peraturan iki ya iki kok iso dibuka iso dadi wong alim. Umume wong alim iki dadi kiai senajan gak kabeh. Lah wong iki wis dadi kiai dikon rasuki gak iso. Wong kiai kok gak suci. Terus ilhah. Bersungguh-sungguh di dalam belajar. Saya katakan dijamin oleh Allah, bukan hanya pondok pesantren dan para kiainya yang akan menjamin, tapi Allah yang akan menjamin orang-orang yang mau bersungguh-sungguh di dalam pondok. Sayangi kita ini punya kitab suci, tapi hanya kita baca. Dan kita baca pun tidak pernah kita aneh-aneh. Dua kemungkinan, salah satu dari dua. Siji memang karo maknane, nomor loro orang pakai belum mikir maknanya. Ini bagian sing pundi bacaan? Memang enggak ada. Ada satu ayat sebagai jaminan yang saya katakan tadi. Kenapa? Kalau sudah jadi kiai itu tidak boleh miskin, wajib sugih. Milo pertanyaanku, lo nek mondok kok ijek takok apakah ada jaminan? Kitabmu apa gak kitab Al-Qur'an? Pengiranmu apa gak Gusti Allah? Gusti Allah dengan tegas menyatakan, iki sing suap salis terutama yang siap untuk meneruskan generasi ke depan memperbaiki umat terutama di Indonesia ini adalah hanya para kiai satu-satunya. Kalau sendiri Allah jawabkan Al-Quran dari kiai kuno. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. Kurang biye. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. Mesti takut. Loh, lah niku nabi. Ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad ini tidak untuk pribadi, pasti itu akan untuk semua umatnya. Kalau Allah menyatakan ya ayyuhan nabi wa hasbukallah, wahai orang-orang yang jadi nabi, hasbukallah sing nyukupi awakmu iku Gusti Allah. Ijek ditambah wa manit tabaka minal mukminin. Jadi nek ana santri sowan guru itu pantes. Wong wa manit tabaka minal mukminin, tapi soalnya jangan nganggur. Niki ndek akan dawuhipun Allah, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah sing nyukupi kiai iku Gusti Allah. Kalau sapa wahid tabaka minal mukminin, para santri baik yang masih aktif di dalam pondok ataupun yang sudah setengah aktif ataupun yang sudah pulang ke daerah masing-masing, tetap wa man tabaka minal mukminin minimal haflah karo kholbene yen suwana kiai tapi ojo nganggur. Karena apa ayat ini? Pasti ragu-ragu kali ayat itu Allah. Nggih, tapi leres ayat ini muncul saksa mulipun Kanjeng Nabi dipun angkat dadi nabi iki risau dengan keadaan Gusti kok dadah.
Sementara kula niki mboten kagungan napa kados pundi niki turunlah ayat ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Pun nggih, men tegas banget tadi iku dari kiai. Makane awakmu nyekeli Quran sing sak tenan-tenane ora bakal awakmu iku sengsara, pasti akan dijamin Allah. Tapi pertanyaannya ngene niku, kula niku tentang jenengan sedaya ragu-ragu. Kok nek njero kuburan iso to gak ditakoki man robuka, langsung jawab Rabbi Allah. Bener. Tapi bareng kok ma kita buka. Opo kitabmu nalika ning dunya? Sampai menjawab apa? Ayo menjawab apa? Sipir. Kalau dasar. Mesti jawabnya kitabi Al-Quran. Quran ngomong boten malaikat. Aku itu gak kita bocah kuwi. Lu kok ngopo? Wong dhewe gak tau maca ning aku uripe. Terkadang maca tapi dienggo dolanan. Terkadang maca tapi duwe duwe kados penggal. Ini mesti ayat-ayat yang ngomong wa amrul ayyamin wasolihina min ibadikum wa imanikum iyakun fuqara al-yudhinu tapi dia sendiri begini. Berarti dia tak pakai percaya di ayat sejarah. Quran kudu cekeli tenanan, tapi ojo mbok cekeli tok go ngarep mudhun ya waca. Ojo mbok waca tok angen-angen. Ojo mbok angen tok delok sejarah asbab nuzul ayat, pinten-pinten sejarah ingkang terkait. Niki mangke dadosaken iman kita. Kesimpulan akhir tadi bahwa anak pondok itu yang menjamin bukan hanya pondok dan biayanya, tapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal orang tadi biaya banget masih udah biaya. Nah itu kan udah tadi. Nomor itu kenapa harus keyakinan pondok tidak buyar selama Indonesia masih dipertahankan? Padahal pondok itu adalah barang baru. Al-awamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin. Jadi ngono awam itu ya. Kata-kata saya jangan dilupakan. Pondok pesantren tidak akan buyar amat riwayat di Indonesia selama Indonesia masih dipertahankan sebagai negara yang resmi. Kan selesai kan? Lalu jika belum mempertahankan Indonesia, ya kan takok bahwa minawakum wa takokal. Makanya senajan agak gelem nganggo dalil kubul wa minal iman, saya ini juga bangga menjadi orang Indonesia. Saya bangga terutama menjadi orang Jawa Timur. Saya bangga Jawa Timur ada kabupaten Sing paling kita bangga itu semuanya tetap kita ditakdirkan Allah bersama-sama taklim wa ta'alum di pondok yang cukup mumpuni dalam segala hal, dan 4 syarat seorang kiai sudah saya sampaikan supaya nanti alumninya ini benar-benar mendapatkan ilmu yang manfaat. Itu harus pondok pesantren yang bergerak di dalamnya. Pondok. Kami buka lagi sesi pertanyaan. Silakan bagi para peserta. Ini sesi yang terakhir. Sesi pertanyaan yang terakhir. Saya persilahkan ada 3 peserta untuk mengajukan pertanyaan. Dari utara, yang silakan dari Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas Sanawiyah. Saya ingin bertanya, langsung saja ke pertanyaan
benar bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang punya sejarah luar biasa. Pernah eksis sebelum munculnya Indonesia dan juga Al-Halun Atiqatul Bikada, realita membuktikan ternyata pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan masih saja terus eksis sampai saat ini. Walaupun mungkin selalu ada usaha reformasi di dalamnya. Akhirnya berakibat marak sekali terdapat lembaga pendidikan yang mengaku sebagai pondok pesantren. Pertanyaannya yang pertama, mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya identitas pondok pesantren sehingga masih tetap eksis sampai saat ini ketika meninjau sudut pandang pendidikannya. Dan yang kedua, jika memang pendidikan dalam pesantren itu hebat, mengapa golongan santri masih saja menjadi golongan minoritas? Katakanlah dari 10 pemuda yang menempuh bidang pendidikan hanya 2 diantaranya yang mondok. Makasih. Ya, luar biasa pertanyaannya. Selanjutnya dari mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Harun yang mengatakan. Nama saya Doni. Doni nama dia. Unsedatan itu merasa. Saya mau bertanya dalam ayat wa idza qila sujuban sujud. Di sini diterangkan, wahai santri, apabila dia berkata kepadamu buyarlah, ngaji selesai, maka kalian santri harus buyar ke buka kurung kembali ke kamar masing-masing. Padahal di pondok pesantren itu prakteknya apabila setelah ngaji itu apa dan kayaknya sudah selesai ngaji itu orang-orang yang setengah segep malahan itu bukannya buyar balik ke kamar malah ngelumpuk pondoknya. Nah, apakah itu sudah melanggar dari ayat ini? Ya loh, sesuai dengan kata-kata yang di bawahnya itu balik ke kamar. Padahal kan si santri itu kan nggak balik ke kamar malah ngelumpuk yang gone ngaji nempel. Nah, itu. Dan ini berhubung dengan temanya itu ayo mondok, idealnya anak di pondokan itu usia berapa? Itu ada tambahan dari teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Anda sadar atau tidak? Alhamdulillah Pak, saya sadar wa'alaikum dengan bernabi, tapi namanya menyesuai dengan Nabi dulu Pak. Nabi Abdul. Satu peserta lagi, Pak. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Muhis, asal dari Banyumas. Mohon maaf Bapak moderator, saya itu kelas SP ya Pak. Jadi keluar dari konteksnya. Tapi saya pengen bertanya sama Bapak. Itu yang pertama, tadi dijelaskan dalam argumentasi dari Bapak, ya dari Bapak narasumber, yaitu dalam surat Al-Mujadalah itu kan disebutkan ditafsiri sebagai kita orang-orang pondok pesantren. Itu kan bisa dilihat ketika saya pernah belajar itu kita itu menafsiri suatu ayat tergantung kondisi atau situasi atau bagaimana kita itu berada dalam suatu lingkungan. Itu kan seperti itu. Jadi gak heran ketika Bapak narasumber tadi menafsiri seperti itu. Nah, pengen saya tanyakan, bagaimana status para pelajar di sekolah-sekolah umum secara umum atau sekolah di madrasah sanawiyah atau MA yang tadinya MTS MA itu merupakan bentuk
jawaban dari paham sekularisme, kapitalisme, di mana kita itu umat Islam menjawab bahwa umat Islam itu bukan umat yang ketinggalan zaman. Itu seperti itu. Apakah golongan orang-orang tersebut termasuk mahasiswa dan sebagainya itu akan diangkat derajatnya? Dalam tanda petik jawab dari itu ayat yang di surat Al-Sajdah itu. Karena saya belum hafal Pak. Terus pertanyaan yang kedua, pertanyaan saya cuma dua ya Pak, yaitu dalam hadis tadi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Itu seperti itu. Itu saya pernah mendengar. Itu ada kiai sekaligus dosen, beliau Dr. Kiai Haji Rohib MPD itu mengatakan ilmu di sini itu ilmu secara umum. Jadi nggak dijelaskan apakah ilmu ini ilmu agama atau ilmu umum, tapi yang jelas semua ilmu itu bersumber dari Allah dan akan kembali bermuara kepada Allah. Nah, itu bisa dilihat dalam realitanya. Dulu imam-imam besar itu, contoh Imam Al-Khwarizmi, pencetus angka nol, Al-Jabar, Imam Ibnu Sina, Imam Rus, pencetus ilmu tib, itu merupakan imam yang bahasanya meyakini dan yakin kepada Allah, tauhidnya itu lewat jalur ini, bukan jalur secara umum agama. Terus ada juga dalam buku sejarah Islam, itu menulis Mas Muhajir, pasti kesana lagi saya baca, itu ada keterangan bahwa ilmuwan tahun 1500 sekian Masehi yang jenengan kenal ketika sekolah SMA, bagian sekolah SMA itu Bapak Isaac Newton itu mengatakan bahwa teorinya menemukan teori itu intinya dia juga meyakini adanya Tuhan lewat teori gravitasi. Nah, pertanyaan saya, apakah itu statement tadi mengatakan thalabul ilmi itu hanya ilmu agama, itu malah tidak mendistorsi atau memerdekakan umat Islam itu dari kemajuan? Terus bagaimana nanti cara menghadapi orang-orang Islam yang berpaham rasionalis atau orang ya itulah sejenis filsafat atau itu seperti itu. Terima kasih. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama datangnya dari kelas 4 Sanawi. Beliau mempertanyakan bahwa jelaskan identitas pondok pesantren sehingga masih eksis sampai sekarang. Apa yang ada di dalam pondok pesantren sampai-sampai di zaman sekarang masih eksis. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika pesantren itu hebat, mengapa orang yang mondok itu masih minoritas? Dalam artian ketika ada 10 pemuda, maka yang mondok itu ya paling 2 atau 3. Kemudian peserta yang kedua dari Fathul Qorib atas nama Doni. Sebenarnya itu agak kurang jelas. Pertanyaannya adalah berapa usia ideal anak-anak untuk mondok? Kemudian dalam ayat halaman 12 dikatakan wa idza qila sujuduka sujud. Wahai santri, apabila saya berkata kepadamu buyarlah ngaji, maka kalian santri harus buyar kembali ke kamar masing-masing. Nah, kalau tidak kembali ke kamar, misalkan kembali ke kantin atau lembel setelah ngaji, itu apakah termasuk dalam ayat ini? Kemudian yang terakhir dari SP tapi sudah tua ya. Bagaimana status pelajar SMA, mahasiswa, pelajar-pelajar umum? Apakah akan diangkat juga derajatnya masuk dalam kategori yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat? Kemudian dalam hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin tadi diuraikan oleh Bapak narasumber bahwasanya
ilmi di sini muradnya adalah ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam saja. Padahal dalam kutipan yang lain itu tidak hanya yang berhubungan dengan syariat Islam saja. Dengan bukti bahwasanya banyak para ilmuwan yang bisa sampai kepada Allah dengan melewati ilmu yang tidak ada hubungannya dengan syariat. Mempersilahkan pada Bapak narasumber. Terima kasih. Pertama, apakah orang yang mempelajari ilmu umum itu juga bisa diangkat derajatnya? Jawabnya bisa. Kalau itu bisa, berarti thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, tidak terkhusus untuk ilmu syariat. Tidak juga. Kenapa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin itu tidak berdiri sendiri. Saya katakan yarfa'illahu alladziina amanu minkum, memang orang diangkat derajatnya tidak harus ilmu agama yang dikuasainya, yang dipelajarinya. Hanya saja kalau kita pakai logika berpikir kita, orang mau ke Kediri itu lebih cepat mana jalan kaki dengan memakai sandal jepit ataukah dengan naik sepeda motor? Kalau datangnya ke Kediri sama-sama datang, bahkan bila perlu ziarah Wali Songo ini melampah. Apakah sampai juga? Tapi kok ketok temennya gak ngerti dalil. Orang Islam itu harus bijak dalam segala hal, tidak hanya di dalam urusan ibadah saja. Saya katakan hadis ini tidak berdiri sendiri. Baik yang belajar ilmu umum ataupun yang belajar ilmu agama atau ilmu syariat, orang-orang yang belajar ilmu umum pun itu ketika membaca khutbah tidak akan pernah berani meninggalkan kata-kata wasiat bittaqwallah, pasti ittaqullah. Nah, kalau ini ittaqullah, siapa ittaqullah? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu orang yang takwa. Lepasnya apa? Enggak ngerti kok begitu lahir. Kali-kali surat Baqarah. Loh, apakah ini Qur'annya salah? Alif Lam Mim. Dan kalau kita la raiba fi hudan lil muttaqin. Sekarang kalau orang-orang yang menguasai di dalam bidang ilmu, bukan ilmu syariat, bisa enggak dia meningkatkan derajat ketakwaannya dengan cara yu'minuna bil ghaibi, melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu dan membayar zakat ketika dia berkewajiban zakat. Kalau ini bisa diwujudkan, berarti jumlahnya bagian dari orang yang bertakwa di sisi Allah. Kalau ini takwa di sisi Allah, berarti ilmu umum pun juga bisa masuk. Tapi lebih cepatnya tetap ilmu syariat yang saya contohkan. Mau ke Kediri jalan kaki dengan naik sepeda motor, itu yang lebih cepat sampai ke Kediri yang naik sepeda motor. Kalau kita berbicara takwa, takwa itu tidak akan berarti apa-apa fil yaumil qiyamah. Jadi fil yaumil qiyamah itu orang bertakwa tidak akan berarti apa-apa. Tapi orang yang akan dilirik Allah, diperhatikan Allah fi yaumil qiyamah itu hanya orang-orang yang berilmu.
tidak ada dalilnya orang yang bertakwa itu. Orang yang punya ilmu syariat banyak juga tidak ada dalilnya, kecuali ayat yang akan saya baca nanti. Maka ilmu agama menjadi penting dan saya kira tetap itu pilihan terbaik. Meskipun toh demikian, sekali lagi ada peluang. Karena al-mungkin masih Allah. Ini aspek paham nggak? Al-mungkin masih Allah. Sesuatu tidak ada yang tidak mungkin, karena barang yang mungkin ini adalah selain Gusti Allah. Jadi Anda bisa kencing di atas angan-angan. Itu bisa. Karena apa? Anda bukan Allah. Sehingga tetap pada satu pijakan ayat Al-Quran yang cukup menarik, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sifat takwa Allah iku gak pakai ono apa-apa. Kalau itu tidak muncul dari hati yang paling dalam berdasarkan kajian dan ilmu syariat yang cukup. Innama yahsa, innama kelas 4 mesti ngerti. Itu ada atur hasad. Berarti selain daripada yang dihasad itu tidak masuk. Innama shadaqatu lil fuqara, selain dari kelompok 8 tidak berhak untuk menerima zakat. Loh, kalau ayat ini berbicara innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sifat takwa khasyatullah yang akan diperhatikan Allah fi yaumil qiyamah, ini hanya orang-orang yang memiliki ilmu syariat yang cukup. Kemudian pertanyaan lagi, bagaimana menghadapi orang-orang yang rasionalis dan orang-orang filsafat? Ini paling gampang. Pokoknya sekali lagi, kita di pesantren, angger mau lama di pesantren dan punya aklun rojah, tidak ada yang tidak bisa terselesaikan. Saya hanya hari-hari ini saja berhadapan dengan para santri. Nyatanya saya berhadapan dengan orang yang lebih tinggi daripada yang sampean sampaikan, itu saya juga masih hidup sampai hari ini. Loh, sampai saya itu gak ngerti istilah-istilah sisinya, gak ngerti. Jangankan kok bokol dengan istilah bahasa Inggris, gak ngerti saya. Tapi ketika diajak bersama dengan teman-teman yang ahli dalam bidangnya, pesantren tidak kalah katanya. So apa? Kita punya ilmu yang menarik. Kita awalnya jadi narasumber. Nek sampean iki kok diadekno karo sandrajana. Kok sampe ngomong di sini. Ngomong guri. Aku wis ngomong guri. Pertama mek ngaji, sobo sing pertama, kedua, dan ketiga. Sampai nomor 4 saja. Ini maling pusing menang. 2, pesantren itu punya ciri khas yang tidak mungkin bisa dimiliki siapapun. Orang ngomong macam ketika saya ikut seminar urusan intelijen, pesantren ikut seminar intelijen, kita ini. Kita itu kan pelajaran aku kelas 1 sanawiyah Pak, SP dulu. Di pelajaran kelas 1 sanawiyah itu ada yang namanya domir. Domir itu juga ada yang domir baris dan ada domir mustatir. Lo mustatir itu jadi bagi loro nih. Ono mustatir wajib, ono mustatir jawab. Lo rahasia itu gimana niku? Ono sing rahasia rodok kena diomongin wong, ono sing rahasia sama sekali tidak boleh dikatakan kepada orang lain. Orang bilang apapun saya mengatakan iya. Memang domir itu ada 2. Orang mesti teratur ya. Nah, kalau narasumber mau tanya, narasumber kok takut, orang-orang takut wani, takut. Itu rahasianya.
Orang di depan saya juga orang-orang alim di dalam urusan intelijen, saya pun juga tidak kaget, orang-orang wanita. Kronopo, ketika dia bertanya pada seorang pesantren, padahal dia berpakaian dinas tentara ataupun kepolisian, lho kok ing atase didesik gagahe kaya ngono iki takok ngendi wong sing sarung. Ora gelem. Jadi orang ngerti orang awam ini gelem. Padahal itu nek metu di ruang area daripada seminar itu pasti wah ternyata pesantren bahasa sekarang tidak boleh dipandang sebelah mata. Padahal kok nganggo domir mustaqil. Itu belum yang lain lagi. Pun Pak ya. Jadi kalau niku sama kita artis ngajarin CSP saiki. Salah nanti kan mau naik kelas kan menjadi kelas berapa terserah. Oh itu permasalahannya ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum. Kesimpulannya memang itu tidak hanya ilmu-ilmu agama murni, bisa ilmu semuanya, tapi dengan syarat ilmu itu menjadikan sifat takwa Allah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru nanti sifat khasyatullah ini terbungkus rapat dengan bahasa yang taksis innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Lajeng pertanyaan berikutnya dari Fathul Qorib dari Bali. Terakhir ya, karena itu orangnya puasa saya enggak dari. Apa identitas pesantren yang sebenarnya? Padahal setiap ada kelompok di situ ada bimbingan sudah plakatnya pondok pesantren. Saya tambahin, tidak hanya itu Pak, tempat perempuan melahirkan juga pondok, namanya juga pondok, namanya pondok bersari. Oke, dalam polides di kampung-kampung itu, puskesmas juga ada pondok bersari. Nah inilah tanggung jawab kita sebagai santri. Istilah pondok ini jangan sampai diurak-arik orang, digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. So apa? Istilah pondok pesantren itu harus ada kiai dan ada santrinya. Yang namanya kiai ini kedah al ulama warasatul anbiya. Yang namanya santri ini harus mengikuti apa yang dikatakan oleh kiai sama dengan ayat yang turun ketika Al-Sufah ini berada di Masjid Madinah, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Pertanyaan saya, sekolahan SMP, maukah dia sowan pada gurunya memberikan sesuatu? Adakah seorang murid di sekolahan umum itu yang tidak marah pada gurunya? Bahkan di Madura barusan terjadi di tahun ini ada murid yang membunuh gurunya. Ini naudzubillah sampai terjadi nih pondok. Makanya keamanan harus meningkatkan kewaspadaan. So yang saya tangkap pertanyaan daripada SP itu memang SP dia. Tapi saya yakin itu sekolahnya tamatan apa Pak? Tamatan apa? Itu. Jadi sekolahnya SP niki tapi dia punya titel sarjana S1. Itu SP. Maka jadi guru SP tadi untuk iso mewarnai loh. Nek wis satu lah itu dari SKP. S1 punya. Itu ngoten itu Pak. Jadi untuk sampai istilah pondok pesantren ini disalahgunakan orang, kita harus tetap komit dan konsis sembari harus mempertahankan lingkungan di mana syaratnya pesantren ini harus kiainya harus al ulama warasatul anbiya. Santrinya ini harus ada istilah awayuk siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sarjana 1 besok bisa belajar baik silunai. Terus yang terakhir
Ini dari pertanyaan dari Bali, teman Fathil Qarib. Dia tidak berani menampakkan statusnya karena itu jejeran dengan sipir tasik pantas. Nah, itu saya pernah tanya, Pak, Haman kalau Ramadan puasa enggak? Lah, untuk apa puasa? Nama saya itu Ramadan. Bukan hanya 1 bulan, saya itu 12 bulan. Ini adalah Ramadan. Ini makanya Pak Turai. Makanya disingkat teman-teman Joni menyamarkan bahwa ini adalah orang tua yang tidak kreatif, mengambil nama yang cukup populer, akhirnya mengambil ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, digoleki itu ternyata puasa Ramadan. Anake lahir di jenazah Muhammad Ramadan. Makanya dia puasanya itu sunat. Ini orang puasanya sudah 8 tahun tidak pernah berbuka, kecuali pada waktu Bulubis Sanusi. 10 tahun kosong. 10 tahun kalah kosongnya, tapi nama tetap tinggi saya. Tinggi saya di Ramadan itu adalah bulan yang paling dimuliakan Allah. Gitu. Tapi Allah itu punya sifat yang ahli memberi anugerah. Di depan Anda ini adalah orang yang memberi anugerah di dalam segi mana. Wa idza suzuban suzu, padahal santri sekarang itu setelahnya ngaji itu malah ngumpul untuk handle. Ayat ini sebenarnya lurus, Pak. Kalau kita konsis dengan konsepnya pesantren itu waidah ilang suzu pan suzu, itu maknanya santri kudu duweni akal rojah, nek santri itu cerdas ora tau keri, mbah yai maos makna gandul panjenengan gak bakal keri. Dene awakmu gak keri berarti akalmu gak patek. Jadi kudunya akal cerdas iki kudu ditunjukkan di khalayak para santri setelahnya ngaji, tidak perlu nambel. Kalau toh nambel nanti di kamar supaya rahasia ini terjaga. Kan betul ini awakmu kayak mana nih lo suatu kali dicekari mana kok hambat aku ini kalau di lemak kenapa kok lemak kalau di poso. Puasa itu tidak pasti hal yang terbaik. Kurang percaya. Tanggal 9 Arafah itu puasa sunnah, hukumnya sunnah muakkad. Wah, hikmahnya luar biasa. Tapi bagi orang yang sedang berhaji, baginya tidak disunahkan untuk berpuasa tanggal 9 Arafah. Kenapa? Karena haji ini adalah sebuah ritual yang tidak hanya membutuhkan biaya, tapi membutuhkan kekuatan fisik. Mila lek taklim wa ta'allum panjenengan mondok iki butuh kekuatan fisik, nek sampai mondokmu iku ketinggalan maknane goro-goro tanganmu abot mbok angkat karena lemahnya sebab Anda berpuasa, mulai besok saya harap untuk tidak berpuasa. Masalah jadi atau tidak Anda menjadi kiai itu tanyakan pada rumput yang berbeda. Pertanyaan yang terakhir, idealnya mondok itu umur berapa? Saya tidak akan menjawab secara khusus, tapi akan memberikan sebuah gambaran. Inna iddatas suhuri indallah isna asyara syahr. Dalam 1 tahun ini ada 12 bulan. 1 bulan ini ada yang 29, ada yang 30. Di dalam 1 minggu ini ada 7. Tidak bisa berapa. Kalau kita mulai Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu berarti ada 7 hari. Hitungan 7 ini adalah hitungan yang keramat. Urusannya dengan idealnya orang berangkat mondok umur berapa? Kita mulai dari umur 7 tahun ini adalah
anak laki-laki ataupun perempuan ini dianggap anak. 7 ditambah 7, 14. 14 ini saatnya pendidikan dasar. 14 ditambah 7 beda 21. Ini saatnya pendidikan tinggi seperti S1. Itu hidayah luar biasa setelah S1 dapat hidayah di zaman dulu. 21 ditambah 7 menjadi 28. Bagi yang asalnya sekolah ataupun mondok ataupun bekerja, 28 saatnya Anda menikah. Dini kados Mbah Nabi Harun. Ini pun fauqa arba'in nawawi wa dir. Nikah urusan dir. Saya berbicara ideal karena pertanyaannya idealnya orang muda itu umur 28 ditambah 7 sama dengan 35. 35 ini saatnya untuk menikmati. Kalau toh Anda sudah menikah, bahagia, rasakan umur 35. Anda bekerja, nikmati pekerjaan Anda. Anda mencari ilmu, nikmati hasil daripada Anda mencari ilmu. Umur 35. Masih duniawi saja. 35 ditambah 7, 42. 42. Mau pelakurakan 40 ini angka keramat. Tidak satupun Nabi diangkat kecuali menunggu umur 40 tahun. Rasulullah hebat sebelum lahir. Bahkan 200 tahun sebelum dunia ini dibuat, Nur Muhammad sudah ada. Tapi diangkat jadi Nabi menunggu umur 40 tahun. Lebih ini kok patang pulau. Ini kan standar orang-orang yang tidak Nabi. Yang tidak Nabi ini bagaimana? Dari 35 sampai 42 rasanya semakin penak, apa semakin gak penak? Nek pun 40 nurut ditambah 7 berarti 49. 49 ibarat orang sholat ini sudah saatnya rukuk. Mananya apa? Mulai melihat tanah. Kemana kita dari kebahagiaan, kesusahan mulai sejak kecil, terakhir kita akan sujud. Maka 40 berapa? 49 ditambah 7 menjadi 50. 56 saatnya Anda bersujud banget nek pundi lho. Nggih. Kula niki pun 59 pun meh mati. 59 ditambah 7 ya. Baik, hitungannya berarti 42 ditambah 7 49. 49 ditambah 7 50. Loh, 46 42 ditambah 7 49 ditambah 7 56 ditambah 7 63 persis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 63 ditambah 7 ada 70. Wong iku nek wis 70, maka hitungan dari 7 ini akan ketemu 7 lagi ketika sudah bilangan 70 ini berarti sifat pikun datang. Kenapa? Anda kembali pada 7 lagi. Angka 7 terulang. Lalu ini 70 ditambah 7 ono jadi 70. Wis gak krasa pedes asin. Mila sing apik iki badhe disesakan. Nek jare aku ndonga aja njaluk umur dawa. Wis 80 tahun biyen apa? Asin kok anggap pedes kok anggap pahit anggap jaluk kopi diweni gula jare mungkin gak diweni kopi gak diweni gula jare kepahit. Iki umur 80 tahun. Pun Pak. Terus umur pinten panjenengan iki mulai mondok ingkang paling ideal sesuai dengan keyakinan yang Anda miliki. Tapi nek kula panjenengan
tanglepi umur pinten menggah kula saat ini, dan ini bisa berubah setelah SD. Kenapa? Anak SD sekarang ini tidak satupun orang kampung ataupun orang kota yang tidak pegang HP. Kerusakan anak ini dimulai dari munculnya alat-alat canggih. Sabun Pak Ramadan. Jadi yang ahli gerakan. Terus nggak akan bisa Anda tidak cocok dengan apa yang saya sampaikan, itu boleh dan itu hak Anda, tapi yang saya sampaikan adalah tetap akan saya pertanggungjawabkan. Terakhir, bahwa sekali lagi kita harus banyak bersyukur di hadratillah karena opon dunia wis kaya ini kita kok ijek wonten tentang lingkungan pondok pesantren. Kedua, sedikit ataupun banyak yang kita dapatkan, terutama anak-anak dan teman-teman kita Fathul akhir amalkan. Betul, karena ilmu dengan diamalkan pelan-pelan akan menjadi bertambah. Nomor 3, dimanapun Anda berada, jangan merasa menjadi saya ini sudah alumni. So, kalau bahasa ini kamu masukkan ke dalam hati saya menjadi alumni, bisa saja Anda sekarang utuh taat pada pengurus, pada keamanan, pada kiai. Tapi kalau sudah menjadi alumni, Anda menjadi kiai sendiri dan bisa saja naga pada aturan-aturan kiai kita. Kesimpulannya tadi, bila kita kedah selalu nyuwun pangarsanipun Allah, mugi-mugi kita dados santri ingkang boten namung tentunya dipun akoni sebagai santri kloso, tapi ngantos kanjeng dipun kiamat. Makaten iki bisa kulawarken dan nganggo pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma asrif lana dinana ila ismati amrina wa asrif dinana ila dinina wa asrif lana akhiratana ila al-jannah wa ja'al al-hayata ziyadatan lana min al-khair bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma la tad'alna fi ma wa la ilaha illa farajna wa la ilaha illa la haja al-dunya wal akhirati illa qaditaha wa sadaqna wa rahimin. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله. الفاتحة.